Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra Adesta Admiral dan saya akan menceritakan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih terumpun dengan suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa saat itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras sehingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab, yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai pembunuh berat. Namun setelah menjadi muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol atau khamar sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan meminum alkohol secara tegas. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dipilih secara pemilihan yang demokratis melalui perdebatan yang sangat panjang, hingga terpilih saat itu sebagai khalifah yang sah. Sementara Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan atau demokratis seperti pada masanya, maka situasi yang akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang diantara mereka yang membuat negara menjadi tidak stabil. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam pada masa itu ditakutkan akan mengalami kehancuran dan terhambat. Pada saat perkembangan Islam di masa Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di bawah kepemimpinannya, Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya mulai dari Mesopotamia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, serta sebagian wilayah Persia. Penaklukan wilayah-wilayah tersebut selalu diikuti oleh persebaran agama Islam dengan cara menyebarkannya sambil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Pada masa Khalifah Umar juga berhasil membangun banyak fasilitas umum, mulai dari kantor-kantor pemerintah, markas-markas militer, sistem irigasi untuk pertanian, air minum, dan juga transportasi alternatif. Ia adalah khalifah pertama yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Khalifah Umar juga melakukan perbaikan sistem hukum dengan membuat peraturan-peraturan baru serta membangun beberapa penjara. Jasa Umar bin Khattab dalam perkembangan Islam ada banyak, meliputi dengan pada tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan Damaskus dengan jalan damai dan peperangan. Pembukaan kota Hims dan Baklabaka dengan cara damai, sedangkan Basrah dan Ablah melalui peperangan. Pada tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan Yordania dengan cara peperangan. Pada tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan kota Al-Madain dengan peperangan. Pada tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan kota Ahwaz dengan cara damai. Pada tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Jundi Sabur dengan cara peperangan. Pada tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Mesir dengan cara damai. Pada tahun 21 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Alexandria, Nahawan, dan Bakwah ditaklukkan oleh Umar dengan peperangan. Pada tahun 22 Hijriah, Umar bin Khattab berhasil melakukan Azerbaijan dengan cara damai. Dan pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab membuka kota Karman, Sejistan, Makran berupa daerah pegunungan dan juga Aspahan. Jasa-jasa lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang berpengaruh sampai sekarang adalah, yang pertama itu adalah memberikan kalender Islam. Yang kedua, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan. Tiga, memberi isyarat lampu hijau pada proyek pengumpulan Al-Quran. Keempat, memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafiz Al-Quran. Kelima, menghapus pembayaran jizyah bagi ahlu zimmah atau non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Keenam, memberikan tanda pengenal khusus untuk ahlu zimmah. Ketujuh, menetapkan wajib militer. Kedelapan, menugaskan pihak
pengadilan dan penunjukan jalan sebagai pengiring militer. Ke-8 menugaskan pihak pengadilan membuat surat keputusan secara tertulis. Dan ke-10 mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan tinggi pejabat dan para gubernur. Masa-masa kepemimpinan Umar bin Khattab harus berakhir karena dia dibunuh oleh seorang budak yang berasal dari Majusi dari bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau disebut juga dengan Fairuz, yang mencoba menusuk Umar ketika sholat subuh berjamaah. Karena kejayaan Islam di bawah Umar membuat banyak musuh yang marah dan denda. Bahkan Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Abu Lu'lu'ah mengakui bahwa dia membunuh Umar bin Khattab dengan alasan karena dia dendam karena Umar bin Khattab telah menaklukkan kota Persia dan juga kota Majusi. Akibat tusukan itu, Umar meninggal dunia pada 3 November 644 Masehi. Atas izin Siti Aisyah istri Rasulullah, Umar dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah makam Rasulullah dan juga sebelah makamnya Abu Bakar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ke masa-masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.